Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Ibu akan mengajar atau akan memberikan kita materi. Namun sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini anak-anakmu akan belajar bersama dalam pendidikan agama Kristen di tengah-tengah materi multikulturalisme. Ya Tuhan, berikan hikmat pengertian akan guru dan hamba-Mu akan mengajar anak-anak-Mu, berikan kekuatan dan hikmat. Ini doa kami, memulaikan pelajaran kami, kami mohon pertolongan Tuhan. Amin. Sebelum Ibu mengajar, Ibu mau tanya dulu, apa materi yang minggu lalu kita pelajari? Coba, ada yang tahu? Oke. Betul. Namun sebelumnya itu saya akan mengabsen apakah adik-adik hadir yang tidak hadir atau hadir pada pagi hari ini. Aklan Jede ada, Adriansa Daris ada, Amelia Kabulu, Farhan Blongkot, Melisa Umar, Rahmat Saguni, Sri Wahyuni Lemato, Yulanda Pritzke Yasin, Yulita Haruna. Oke. Baik. Ibu guru akan mengajar pada pagi hari ini yaitu kehidupan multikultural. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa kita berada di Indonesia, kita hidup dalam berbagai macam kultur dan kita adalah bagian daripada multikultural itu di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana? Apa itu multikultural dan bagaimana kita menyikapi akan multikultural di dalam kehidupan kita? Coba kita lihat bersama-sama anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau melihat bahwa Ibu mau menjelaskan bahwa pengertian kehidupan multikultural itu adalah merupakan suatu gagasan atau untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar, mengakui akan keberagaman itu sendiri. Gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Keberadaan kelompok minoritas itu merupakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Multikulturalisme merupakan paradigma yang baru. Nah, multikulturalisme anak-anak yang terkasih, kita akan melihat bahwa Indonesia adalah mempunyai kehidupan yang serba multikulturalisme. Nah, dalam suasana seperti itulah kita melihat bahwa masyarakat multikulturalisme yang ada di Indonesia itu beragam, tetapi satu. Nah, semua kita diperintahkan untuk saling menghargai dan menghormati di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Nah, prinsip-prinsip Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Tahu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal itu adalah berbeda-beda tapi satu. Walaupun kita adalah orang Sangir, orang Batak, orang Jawa, tetapi kita disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sama juga dengan kita, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kita disatukan dalam beragam yang dikatakan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anakku sekalian, itulah yang harus kita syukuri sebagai pemberian Allah di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat multikulturalisme di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang ada di dalam kehidupan kita sebagai apa yang ada. Nah, anak-anak, apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa dia tidak berbicara secara khusus, tetapi Alkitab
itu juga berbicara mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, berbicara mengenai kebaikan, berbicara mengenai kesetaraan, berbicara mengenai keselamatan yang diberikan bagi semua manusia tanpa kecuali. Di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-28 tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Itu artinya apa? Artinya kasih Kristus diberikan bagi semua orang yang tanpa memandang asal usul mereka. Nah, anak-anak yang terkasih atau para peserta didik yang ada, kehidupan multikultural itu adalah sebagai pemberian Allah. Nah, dalam gereja yang multikultural juga setiap orang dapat belajar membangun persekutuan di atas berbagai perbedaan. Nah, di jemaat juga kita lihat, di sekolah juga kita lihat, dalam lingkungan kita belajar, kita berada tidak sama antara satu dengan yang lain. Anak-anak yang terkasih, kita berbeda, tapi kita disatukan dan kita berada di dalam SMK 2 Gorontalo Utara ini. Nah, anak-anak yang terkasih, ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultural. Nah, yang pertama, mengakui masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Nah, apa itu kompleksitas kehidupan anak-anak? Kompleksitas kehidupan yaitu kita berada dari segala macam yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi walaupun kita beragam, tetapi kita tetap adalah satu. Nah, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang minoritas maupun yang mayoritas. Kita orang Sangir, kita orang Batak, kita orang Gorontalo, tetapi kita adalah Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga apa anak-anak? Kesederajatan kedudukan dalam berbagai keberagaman dan perbedaan, baik secara individu maupun kelompok suatu masyarakat serta budaya yang ada. Nah, anak-anak sekalian, kita hidup mungkin berada pada satu kelompok budaya, misalnya kelompok Sangir, kelompok Gorontalo, hidup dalam berbagai satu tempat. Tetapi kita berada di sekolah ini, kita berlatar belakang berbeda-beda, tetapi kita berada di dalam satu pokok bahasan, yaitu satu kata, yaitu keberagaman tetapi satu. Nah, kemudian penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dan saling menghormati dan perbedaan. Nah, walaupun kita berbeda, tetapi ada satu yang harus kita hargai, yaitu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Maka saling menghormati itu tercipta dengan baik, maka tidak akan menimbulkan masalah dan tidak akan menimbulkan konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan dimanapun kita berada. Kemudian anak-anakku sekalian, sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat yang multikultural ini. Yang pertama adalah primordialisme, artinya perasaan kesukuhan yang berlebihan. Nah, ini yang menjadi masalah biasa. Kita selalu menonjolkan kesukuan kita. Kita selalu berkata bahwa saya orang Gorontalo dan saya harus berada saya harus berada pada satu suku
yang namanya Gorontalo, tapi kita harus bergaul. Kita berada pada masyarakat yang multikultural. Tidak semuanya baik di dalam kehidupan kita. Dan itu dikatakan bahwa jangan berlebihan, menganggap suku bangsa sendiri yang paling unggul, maju dan baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural sebagai Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, etnosentrisme, artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan budayanya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat yang lain, menganggap suku yang lain itu adalah tidak meremehkan, anggaplah suku itu tidak penting. Kita harus hanya bergaul pada komunitas kita masing-masing. Tidak boleh begitu, ya. Ibu mengajarkan pada kita ini multikulturalisme agar kita bisa melihat perbedaan itu, tetapi kita satu di dalam kehidupan kita sebagai warga negara yang baik, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama. Kemudian stereotip adalah konsep mengenai sikap suatu golongan yang berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kita mensyukuri kehidupan multikultural sebagai anugerah Allah? Bagaimana kita mensyukurinya? Coba. Nah, Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku, ras, budaya, geografis, agama, adat, serta kebiasaan. Keberbagian itu tentunya mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia itu sama di hadapan Allah. Nah, perhatikan baik-baik, sama di hadapan Allah. Apapun kamu, siapapun kamu, tetapi kita sama di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sekian dan terima kasih. Semoga kita boleh mengerti apa itu multikulturalisme di dalam kehidupan kita. Berbeda-beda, tapi satu. Aku Pancasila. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu, berkati kami semua, agar kami hidup rukun di dalam kehidupan kita, di dalam warga, sekolah, SMK Negeri 2 Gorontalo Utara ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.